Makanan tiap harinya kita di media sosial disajikan dengan isu-isu nasab yang sedang ramai menjadi perbincangan di kalangan atas, tengah, hingga bawah. Bahkan bisa menjadi korban ya, seperti dari pihak RT, RW, tetangga, desa, dan lain sebagainya. Bahwa pembelaan kalian itu luar biasa, dan insya Allah pembelaan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bahwasanya kalian adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana komentar-komentar para penghujat, penghina, ba'alawi, itu para habaib, luar biasa mereka. Maka saksikanlah, wahai sekalian jin dan manusia, aku bertahan dengan olok-olok tersebut. Aku adalah Rafidhi. Daripada hanya berisik di media. Bagaimana? Tapi apakah zaman sekarang mudah untuk dipecah belah? Sekali lagi, sangat-sangat mudah. Karena apa? Faktor dari zaman sekarang untuk dipecah belah ialah dari media sosial. Itu yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini, makanan tiap harinya kita di media sosial disajikan dengan isu-isu nasab yang sedang ramai menjadi perbincangan di kalangan atas, tengah, hingga bawah. Bahkan yang di bawah pun bahkan bisa menjadi korban ya, seperti dari pihak RT, RW, tetangga, desa, dan lain sebagainya. Mereka terbawa dengan isu ini yang akhirnya ikut-ikutan memusuhi para habaib dengan mengungkapkan keturunan Yahudi, dengan mengungkapkan bahwasannya ini Askenazi dan lain sebagainya. Padahal Habib tersebut sholat 5 waktu, syahadat dan lain sebagainya. Tapi kenapa malah justru semakin menjadi-jadi untuk menghina dan mencaci makinya? Kesempatan ini untuk para muhibbin yang menjadi pembela para habaib. Kalian begitu mulia, kalian begitu sempurna dalam menyampaikan terkait tentang hak sebagai warga negara yang mempunyai ucapan-ucapan penyampaian, bahwa pembelaan kalian itu luar biasa, dan insya Allah pembelaan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat, bahwasanya kalian adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW hingga mencintai daripada zuriatnya. Nah, kali ini saya melihat bagaimana komentar-komentar para penghujat, penghina, ba'alawi, yaitu para habaib, luar biasa. Mereka tidak takut dengan yang namanya azab, mereka tidak takut dengan yang namanya fitnah, mereka tidak takut dengan yang namanya dosa dan lain sebagainya. Yang diandalkan oleh mereka, yang penting saya menyampaikan ini, saya ikut Kiai Iman. Saya menyampaikan ini, saya ikut Abbas gitu. Saya menyampaikan ini, saya ikut kiai yang notabene mereka menjadi penghina para habaib. Dan itu sangat disayangkan sekali ya. Nah, kita simak ini. Para jongos dan budak-budak Kabib Dobolowi. Jongos Kabib Dobolowi. Mukibin memang belajar cuman dongeng khurafat. logikamu di mana Mukibin? Teruntuk para pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW, janganlah berkecil hati atau bersedih dengan olok-olok yang ada, seperti kata Mukibin, dasar jongos Yaman, dasar budak Ba'alawi dan sebagainya. Jangankan kita yang hidup di akhir zaman, teman-teman, hal serupa ini bahkan pernah dilontarkan kepada Al-Imam Syafi'i ketika beliau sering menyatakan cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika olok-olok itu kemudian dilontarkan kepada beliau, beliau mengatakan, in kana rafdun hubbu ali Muhammadi fal yashhadis saqalan anni Rafidhi. Jika aku harus diolok-olok sebagai Syiah Rafidhi hanya karena mencintai keturunan Nabi, maka saksikanlah, wahai sekalian jin dan manusia, aku bertahan dengan olok-olok tersebut. Aku adalah Rafidhi. Daripada hanya berisik di media, bagaimana kalau kita berjumpa untuk menelaah dan membedah Cocok sekali ya kalau seperti itu. Cocok sekali. Bagaimana kalau
berjumpa dengan Ustadz Ajir dan membedah bersama, duduk bersama, membahas bersama, daripada hanya ramai di berbagai media sosial dengan ungkapan hinaan, cacian dan lain sebagainya. Kayaknya kalau begitu saja kurang lengkap. Dan harapan kami ya sebagai orang warga negara Indonesia, ya ini hentikan. Karena kalau semakin terus memainkan kata-kata hinaan, cacian dan lain sebagainya, maka kapan Indonesia ingin maju kalau warganya masih seperti ini? Ya. Ucapan-ucapan Habib Lutfi ternyata terbukti juga ya bahwa warga negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dipecah belah dengan isu A, dengan isu B, dengan isu C dan lain sebagainya. Maka perkuat lagi persatuan dan kesatuannya, jangan mau terpecah belah. Tapi apakah zaman sekarang mudah untuk dipecah belah? Sekali lagi sangat-sangat mudah. Karena apa? Faktor dari zaman sekarang untuk dipecah belah ialah dari media sosial. Itu yang akan membuat antar umat Islam, antar anak bangsa itu saling hina, saling olok, saling maki dan lain sebagainya. Maka ayo kita kembali lagi rekrut nih, ya, rekrut tangan-tangan teman-teman kita untuk kembali kepada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tetap berbeda-beda suku ini tetap satu bangsa gitu. Tidak usah saling menghina dan lain sebagainya. Tapi kalau orangnya cerdas, kalau orangnya bodoh dan gak paham, ya sudahlah. Pasti masih tetap bertahan untuk menghina, mencaci para habaib dan ulama yang tidak sejalan dengan ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.